Dongeng cerita rakyat Malin Kundang. Masa kecil Malin Kundang. Di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat, seorang janda bernama Mande Rubaya hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, dia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras, hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya dia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Malin merantau untuk mengubah nasibnya dan sang ibu. Saat sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis, Malin yang sudah dewasa meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Meski dengan berat hati, Mande Rubaya mengizinkan Malin Kundang untuk pergi merantau. Mande pun membekali Malin dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," ungkapnya sambil menyerahkan nasi bungkus yang sudah disiapkannya itu kepada Malin. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Mande Rubaya selalu mendoakan Malin selamat dan cepat kembali. Mande Rubaya setiap pagi dan sore selalu memandang ke laut dan mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Saat ada kapal yang datang merapat, Mande selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Namun, setiap kali dia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun untuknya. Mande Rubaya mendapat kabar Malin telah menikah dengan putri bangsawan. Mande Rubaya masih terus menanyakan kabar Malin, namun tak pernah ada jawaban. Padahal tubuhnya semakin tua dan jalannya mulai membungkuk. Hingga pada suatu hari, dia mendapat kabar dari nahkoda kapal yang dahulu membawa Malin. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ungkapnya. "Malin, cepatlah pulang kemari nak. Ibu sudah tua Malin, kapan kau pulang?" jawab Mande di setiap malam. Mendengar hal itu, Mande Rubaya sangat gembira dan selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Bahkan sinar keceriaan pun mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan sejak dia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Penduduk desa menyambut kapal yang datang membawa sepasang anak muda berdiri di anjungan. Tak berapa lama, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya bahagia bertemu lagi dengan Malin Kundang. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu, yang diyakini merupakan anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri lelaki muda tersebut. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar-benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" katanya menahan isak tangis karena begitu gembira. Istri Malin Kundang merendahkan Mande Rubaya. Dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping membuat Malin begitu terkejut. Dia tak percaya perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik meludah dan mengucap kata-kata pedas yang merendahkan Mande Rubaya. "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku?
Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" paparnya. Mendengar kata-kata tersebut, Malin langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," imbuhnya. Malin Kundang tidak mengakui ibunya dan menendang Mande Rubayah hingga terkapar pasir sambil menangis. Mendapati perilaku sang anak yang tidak dipercayainya, Mande Rubayah langsung jatuh terduduk. Malin, anakku, aku ini ibumu, Nak. Mengapa engkau jadi seperti ini, Nak?" ucapnya tak percaya. Malin tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya karena malu kepada sang istri. Mande Rubayah bersujud hendak memeluk kakinya, namun Malin menendangnya. "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau melarat dan kotor," ujarnya. Perempuan itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubayah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika sadar, pantai air manis sudah sepi. Doa Mande Rubayah menggetarkan langit. Dilihatnya kapal Malin semakin jauh. Dia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega menyakitinya. Dengan hati yang sakit, Mande Rubayah mengadahkan tangannya ke langit, seraya berdoa dengan hatinya yang masih pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Doanya seraya menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan lebatnya. Kapal Malin diterpa badai besar. Kemudian datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping dan membawanya dengan ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu, yang diyakini merupakan kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena durhaka. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin. Itulah dongeng anak durhaka dari Sumatera Barat, Malin Kundang. Semoga kisah ini bisa dipetik untuk menjadi pelajaran untuk diceritakan kepada anak-anak. Selanjutnya, kita dapat menilai lewat lembar penilaian cerita seperti ini. Yang pertama ada judul, yang kedua ada penulis, yang ketiga diterbitkannya oleh siapa, yang keempat tokoh cerita dan sifatnya itu bagaimana, lalu ada penilaian, latar cerita, tema, jalan cerita, dan juga pendapat kalian tentang cerita yang sudah dibacakan tadi. Untuk penulis dan penerbit itu tidak diketahui karena cerita ini merupakan cerita rakyat yang berkembang di suatu daerah. Tokoh-tokohnya itu ada Malin Kundang, Ibu Malin Kundang atau Mande Rubayah, lalu ada istri Malin Kundang dan juga ada nahkoda. Malin Kundang ini sifatnya saat masih kecil, yaitu seorang anak yang penurut dan juga rajin. Tetapi ketika sudah merantau, ia menjadi sombong dan durhaka kepada ibunya. Ibu Malin Kundang ini sifatnya adalah seorang yang penyayang dan juga pekerja keras. Istri Malin Kundang itu sifatnya sombong karena ketika Ibu Malin Kundang mengaku sebagai ibu dari Malin Kundang, istri Malin Kundang itu berkata ketus dan marah kepada Malin Kundang karena tidak percaya Malin Kundang memiliki seorang ibu yang miskin. Tokoh terakhir itu adalah nahkoda kapal, sifatnya itu baik hati karena ia membantu Mande Rubayah untuk mendapatkan kabar dari anaknya. Selanjutnya adalah penilaian. Hal ini merupakan menilai karya fiksi yang melibatkan berbagai aspek, termasuk plot, karakter, pengaturan, gaya penulisan, tema, dan juga pesan yang ingin disampaikan penulis. Latar dari cerita Malin Kundang ini adalah di sebuah desa nelayan di Sumatera Barat, tepatnya di pantai air manis Padang Selatan.
Selanjutnya adalah jalan cerita, yaitu struktur rangkaian kejadian-kejadian di dalam cerita yang tersusun secara kronologis. Untuk di bagian pendapat ini, yaitu kita bisa mengeluarkan pendapat kita tentang cerita yang sudah disampaikan sebelumnya itu, seperti kekurangan dari cerita tersebut ataupun kelebihan dari cerita tersebut.